disebutkan di dalam surga itu ada Alhamdulillah. mu'tiyat ummati khamsun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bertemu dengan bulan Ramadan, beliau selalu mengucapkan kalimat famarhaban bihi wa ahla. Selamat datang bulan Ramadan. Di dalam bahasa Arab, kata marhaban itu merupakan ucapan selamat datang atau welcome untuk menerima tamu yang sangat agung, tamu yang begitu dihormati, yang dalam menyambut itu terkandung rasa sukacita dan kegembiraan dalam ungkapan kata rohaba. Kemudian kata ahlan wa sahlan yang juga berarti selamat datang itu sama artinya dengan ahlan atau marhaban tadi. Tetapi dalam kata ahlan wa sahlan mengandung kesan bahwa tamu yang kita sambut ini kita terima dengan penuh rasa gembira, tidak ada beban. Sehingga bulan Ramadan bagi orang-orang yang beriman adalah bulan yang membawa keberkahan, bulan yang membawa kebaikan, bukan untuk orang-orang yang justru ketika datang bulan Ramadan mungkin merasa itu adalah bulan yang membawa nestapa. Mungkin dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah Al-Quran surat Al-Baqarah 185 yang diajak untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keyakinan dan keteguhan yang bisa melaksanakan puasa ini dengan baik? Karena kalau tidak disertai dengan iman dan keyakinan, justru ibadah Ramadan itu dilaksanakan dengan perasaan dongkol. Mungkin bulan Ramadan datang itu dengan tidak disertai dengan rasa kegembiraan dan kesenangan, karena dianggap sebagai bulan yang menghalangi aktivitas bagi dia sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan bulan Ramadan ini. U'tiyat ummati khamsun lam yu'tahunna ummatun qablahu. Ada 5 kekhususan, ada 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada umatku, kata Rasulullah, di bulan suci Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di dalam kitab tafsir disebutkan bahwa umat-umat Nasrani dulu ketika Nabi Isa dan kaumnya berpuasa itu juga di bulan Ramadan. Tetapi mereka berpuasanya itu adalah dari malam setelah sholat Isya sampai dengan malam berikutnya sampai waktu Isya. Jadi berbeda teknis pelaksanaan dan waktunya. Oleh sebab itulah Ramadan ini juga sudah ada di sebelum umat Islam juga berpuasa, tetapi di bulan Ramadan ini kata Rasulullah 5 keistimewaan untuk umatku. Apa yang pertama? Yang pertama yang Allah berikan kepada umat Islam adalah ketika datang malam pertama bulan Ramadan, Allah memandang kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Siapa yang dipandang oleh Allah pada malam itu, lam yu'azibhu abada, kata Rasulullah. Allah tidak akan mengazab orang itu selama-lamanya. Apa makna dari Allah memandang kepada seorang hambanya? Ini adalah makna majazi atau makna metaforis.
ketika seseorang memandang seseorang, misalnya saja ada Pak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, datang ke suatu tempat, dia kemudian menoleh kepada kita dengan senyuman, itu artinya dia sedang senang dengan kita. Tetapi ketika ada seseorang yang memasuki sebuah tempat atau ruangan, padahal di situ ada kita duduk, lalu kita dicuekin, tidak disapa, tidak dipandang, bahkan mungkin dia memalingkan muka dari kita, berarti orang itu atau presiden, gubernur, bupati, wali kota sedang tidak senang kepada kita. Jadi mana Allah memandang kepada orang atau hambanya pada malam pertama Ramadan, artinya Allah memberikan rahmat, berkah, maghfirah kepada orang itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pada malam pada bulan Ramadan itu, ulut orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan dengan bau minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para malaikat, ikan-ikan dan hewan akan memintakan ampunan. Tastaghfirulahumul malaikah, kata Rasulullah. Malaikat dan juga ikan-ikan yang ada di lautan, di sungai, memohonkan ampun untuk orang yang berpuasa. Subhanallah, ini sangat luar biasa sekali ya. Kemudian yang keempat, keistimewaan bulan suci Ramadan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah adalah Allah memerintahkan kepada surga, ista'iddi wa tazayyani li ibadi. Engkau bersiap-siap wahai surga, engkau berhias wahai surga, persiapkan yang terbaik, hidangan yang terbaik, tempat yang terbaik. Karena nanti hamba-hambaku yang berpuasa di dunia ini, ketika dia sudah di akhirat, maka dia akan beristirahat di tempatmu. Makanya dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, di dalam surga itu ada sebuah pintu khusus yang disebut dengan Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang hanya diberikan pintu itu kepada orang-orang yang berpuasa. Yang kemudian yang terakhir, keistimewaan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kita semua insya Allah, adalah Allah memberikan pengampunan dari segala dosa ketika tiba malam terakhir bulan Ramadan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah malam itu wahai Rasul, malam Lailatul Qadar? Lalu Rasulullah menjawab, tidak. Apakah kalian tidak melihat, kata Nabi, ketika seseorang sudah bekerja sebulan penuh, pasti dia akan diberikan upah atau gaji di setiap akhir dari bulan. Begitulah orang yang berpuasa sebulan penuh, ketika terakhir di bulan suci Ramadan, Ramadan akan pergi, maka Allah memberikan satu keistimewaan, dia akan diberikan ampunan dari segala dosa yang pernah dia lakukan. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan ganjaran dari Allah dengan penuh keimanan, maka Allah akan memberikan ampunan dari segala dosa yang telah lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga bulan suci Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan sebulan penuh dan juga bisa melaksanakan amaliyah Ramadan dengan penuh keikhlasan, kegembiraan dan hati yang penuh dengan sukacita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.